tadi masih di welcome, dia akan baca controller dengan nama welcome. Ini saya tutup config-nya. Ya kan? Lalu di welcome kita lihat di bagian indeksnya. Jadi begitu nanti dijalankan file welcome.php di controllernya, yang pertama kali dijalankan adalah di bagian indeksnya ini. Ini dia. Gitu ya. Mau misalnya ini saya jalankan kayak tadi kan, saya refresh nih welcome-nya nih. Nah, ini otomatis berarti yang dijalankan di sini apa? Controller welcome. Karena kita lihat di sini di roots-nya default controllernya adalah welcome. Nah, lalu ketika dibuka file welcome.php yang ada di controller, dia langsung baca fungsi dengan nama index. Sebenarnya bisa aja kita panggil aja di sini lagi index. Kan jadi error karena di controller itu di dalam fungsi ini nggak perlu lagi kita tuliskan si indeksnya, karena yang pertama sekali dijalankan sudah pasti indeks, nggak perlu kita definisikan, dia nggak akan masalah gitu. Kalau saya tambah di sini index.php, ya itu lagi gitu. Jadi nggak perlu kita tuliskan. Ini efek dari htaccess tadi. Ini nggak perlu saya tuliskan lagi. Dia sudah pasti tahu bahwa indeks yang akan dijalankan kalau di pertama sekali. Kecuali misalnya seperti ini. Di welcome ini saya tambah public function satu lagi. Function tampil misalnya. Buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal. Nah, misalnya fungsinya ini hanya untuk echo tampil kalimat. Misalnya seperti itu. Nah, caranya bagaimana menjalankannya? Sekarang kan ini perintah ini ada di dalam controller welcome ya. Ya kan? Yang secara nggak langsung roots-nya itu di sini. Ya kan, di controller welcome. Nah, sekarang tinggal saya tuliskan aja di ini nggak saya di linknya untuk menjalankan fungsi tampil ini seperti ini. Saya tuliskan nama controllernya welcome. Kalau di sini nggak mesti huruf besar ya, huruf kecil aja. Slash nama fungsi tadi tampil. Muncul ya? Ini dia. Gitu. Misalnya mau kalian tambah lagi fungsi baru untuk melakukan perulangan, misalnya public function perulangan. Nah, lalu saya buat di sini for variable i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 5, i++. Nah, lalu saya echo aja variable i. Lalu saya kombinasikan dengan br. Oke, save. Lalu saya jalankan ini di dalam controller welcome tadi. Nama fungsinya apa? Perulangan. Maka di sini saya jalankan. Ini saya ganti tampil menjadi perulangan. Dah, ini nampil nih perulangan 1 sampai dengan 5. Nah, sampai situ bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Yakin ya, nggak ada ya? Iya, di mananya yang kecepatan? Iya, jadi saya ulang singkat aja. Yang harus pertama kita konfigurasi adalah yang pertama tadi database kan gitu. Nah, di sini kalian tuliskan nama hostnya siapa, ya kan, rootnya apa, lalu nama databasenya apa. Selesai. Itu di bagian database. Lalu di bagian config, yang pertama adalah base URL. Nah, di sini tugasnya untuk menyimpan alamat utama website kita apa, gitu. Maka tadi saya copy paste di sini. Kan tadi halaman depannya kan seperti ini nama website saya kan. Nah, ini kan biasanya nanti latihantuk.com misalnya. Ya, ini aja saya copy paste kan, saya copy lalu saya paste di sini. Gitu. Nah, lalu index pack-nya ini tadi kan awalnya index.php, kita hapus saja kan tadi awalnya seperti ini. Saya hapus, tapi harus ada yang kita konfigurasi. Ini saya hapus. Kita harus tambahkan lagi nama file, yaitu file htaccess. Nanti kalian bisa dapatkan di website Code Igniter ini, di sini, ya, di website resminya.
lalu pilih documentation, ya seperti ini. Pilih documentation, ya. Lalu di online UG-nya, buka online user guide-nya, lalu tuliskan di sini .htaccess, ya. Lalu enter. Lalu pilih di bagian code igniters URLs ini. Lalu seret ke bawah sampai di bagian removing the index. Ini ya, removing the index.php file. Cara menghapus index.php di setiap website kita nantinya. Kalau nggak kita hapus ini, jadi contohnya seperti ini. Ini base URL-nya, ya kan? Ini base URL dari website contohnya. Kalau nggak kita hapus, kita harus tuliskan dulu nanti di sini index.php, lalu slash ini nama controllernya, ya kan? Lalu slash ini nama fungsinya, misalnya seperti itu. Jadi kan repot kan, masa ada index.php di tengah-tengah? Kan gitu kan, nggak enak lihatnya, kurang bagus. Nah, kalau kita ingin menghapus index.php ini, ya, tinggal kita copy perintahnya ini kita copy, simpan nanti di file dengan nama htaccess, save dengan nama .htaccess, simpan di dalam folder project kita. Ini dia tadi, latihan TUK, ini kan dia file htaccess-nya. Ya, jadi simpan save dengan nama, pakai Notepad, pakai Visual Studio Code juga boleh, ya kan? Copy paste lalu save dengan nama .htaccess gitu ya. Nggak usah pakai ekstensinya, langsung aja seperti itu. .htaccess lalu simpan di folder project. Jangan di dalam application, di sini saja. Udah. Baru di config-nya ini kita hapus. Tadi kan harusnya ada di sini index.php seperti ini. Ini baru kita hapus. Udah, berarti nanti jadi aman. Nggak perlu lagi website kita menuliskan index.php nanti. Nah, itu dia fungsinya. Yang di bagian config. Lalu di bagian auto load berfungsi untuk mengatur, ya, di dalam config, masih di dalam config ya. Di auto load berfungsi untuk mengatur library yang akan kita gunakan. Nah, library-nya apa aja gitu ya. Nah, contohnya di sini yang mau saya pakai, tuliskan ke dalam array. Database, karena saya mau pakai database. Lalu karena saya mau pakai access login, saya gunakan nama library-nya season, ya. Kalau mau kirim email, nanti boleh gunakan email seperti itu ya. Oke, terus karena saya nggak perlu pakai email, nggak usah ya, karena saya belum mau kirim email, karena saya nggak punya domainnya. Di sini kan saya masih ngerjakan lokal. Kalau lokal nggak bisa kirim email. Oke, lalu setelah itu kita setting lagi helper yang akan kita gunakan, karena kita nanti akan berpindah-pindah halaman, berpindah-pindah alamat link. Nah, kita gunakanlah helper dengan nama URL. Lalu selanjutnya, kalau misalnya nanti di website itu ada proses upload file, ada proses baca file, mau itu file Word atau file Notepad atau file Excel atau file CSV gitu kan, untuk file dataset ya. Nah, gunakanlah helper dengan nama file. Udah. Lalu ketika autoload sudah selesai, selanjutnya adalah di bagian config ini kita harus konfigurasi lagi di bagian routes.php. Nah, selebih baik jangan gunakan default controllernya welcome. Tapi secara default di sini waktu kita download CI itu dia arahkan ke default controllernya adalah ke controller dengan nama welcome. Yang ini di mana tersimpan di dalam, ini saya tutup aja, saya kecilkan gini ya. Disimpan di dalam folder welcome. Ini dia di dalam folder controllers. Nah, ini folder controllers. Nama filenya ini welcome. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa di controllers itu berisikan perintah-perintah PHP-nya. Nah, kalau kita buka ini dia. Di dalamnya ada sebuah perintah kelas yang dengan nama sesuai dengan nama file PHP-nya. Ini buka kurung kurawalnya, ini tutupnya, kan gitu. Ini dia welcome. Sesuaikan dengan nama filenya. Nama kelas harus sama dengan nama file, kan gitu kan kalau belajar PBO. Ya, karena CI juga menerapkan konsep PBO di dalamnya ya. Nah, selanjutnya adalah di dalam setiap kelas itu akan ada function-function. Nah, contohnya di sini function index ini adalah function yang paling utama kalau dijalankan gitu ya. Ketika nanti saya mau jalankan controller welcome di URL website saya tadi yang di Chrome,
Maka yang pertama kali dijalankan adalah fungsi dengan nama index. Karena di website itu file index adalah pengenal utama. Pengenal utama kalau istilahnya root file. Jadi root file dari website itu selalu bernama index. Makanya nanti ketika saya jalankan folder file welcome, controller welcome itu, yang pertama kali dijalankan adalah fungsi dengan nama index. Gitu ya, karena index itu dianggap sebagai root, akar dari sistem kita, akar dari proses kita, gitu ya. Maka ketika saya mau menjalankan folder ini, controller ini, walaupun dia merupakan default controller, makanya di sini saya kalau jalankan kan websitenya tadi, mana tadi? Ini kan, ini kan alamat folder saya ya, latihan tuk. Saya enter gini kan, dia langsung buka ini secara default membuka controller dengan nama welcome. Nah, dalam isi welcome.php di dalam controller ini, dia memanggil index. Nah, index itu ngapain? This load view. Jadi dia membaca file yang ada di folder view. Ya, file yang ada di folder view dengan nama welcome message.php. Maka kita lihat di sini folder views-nya. Ada nggak folder views-nya menggunakan welcome message.php namanya? Ada ini. Ingat, tadi saya bilang bahwa views itu berisikan dokumen-dokumen HTML, ya. Nah, ini dia. Ini kan dokumen-dokumen HTML nih ya. Nah, itulah yang tampil sekarang di situ. Ini kan welcome to CodeIgniter, header 1 kan, H1. Ini dia. Nah, jadi sampai sini bisa dipahami ya. Nah, itu karena default controllernya adalah welcome. Maka isi dari di file controllers, nama filenya welcome. Ini dia jalankan ini pertama, gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau misalnya di dalamnya ini ada banyak fungsi nantinya, contohnya ini saya contoh ada buat nama fungsi baru, tampil dan perulangan. Kalau kita ingin menjalankan nama fungsinya ini, kita tinggal tuliskan aja nanti di halamannya ini. Ini kan di dalam folder, di dalam controller welcome ya. Maka di websitenya ini saya tuliskan nama controllernya, setelah ini kan nama file ya, nama folder kita latihan TUK, lalu slash nama controller yang mau kita jalankan. Nama controllernya apa tadi? Welcome, garis miring, lalu siapa? Apakah si index yang mau kita jalankan? Kalau index ya udah nggak usah tulis lagi index.php, langsung saja enter. Kalau ini saya enter, ya ini juga tampilannya kan, gitu. Tapi kalau misalnya di dalam file controller welcome, saya mau jalankan fungsi tampil, maka di sini saya tuliskan welcome slash nama fungsi di dalam controller welcome tadi, misalnya tampil, gitu. Atau di fungsi yang kedua, misalnya perulangan. Nah, ini dia perulangan, muncul, gitu. Nah, kalau misalnya saya tuliskan nama fungsinya yang tidak ada di sini, yang di sini kan sekarang ada tampil dan perulangan, ya. Misalnya saya tuliskan aja tambah, fungsi tambah di dalam controller welcome. Apakah ada? Saya enter aja ya. Nah, langsung si CI3 sudah menyediakan pesan error yang lumayan lah ya dibanding Xdebug gitu kan. Dia jelaskan kode errornya 404, page not found. Benar nggak ada halaman tambah di dalam fungsi controller kita ini? Nggak ada fungsi dengan nama tambah di controller welcome. Maka dia bilang pesan errornya adalah 404, halaman tidak ditemukan. The page you request was not found. Jadi halaman yang Anda minta tidak ditemukan. Nah, kenapa? Karena tidak ada di sini fungsi dengan nama function dengan nama tambah. Tapi kalau saya jalankan di sini public function tambah, misalnya seperti ini, udah. Maka di sini misalnya saya buat aja misalnya variabel A sama dengan 1, variabel B sama dengan 5. Lalu saya echo aja A tambah B. Kan gini ya. Kan program PHP biasa kan seperti ini ya. Lalu saya jalankan aja. Di sini saya refresh lagi. Nah, muncul 5 tambah 1, 6. Sekarang sudah ada kan function dengan nama tambah gitu. Sampai sini bisa dipahami kira-kira, biar kita lanjut ke membuat projectnya.
Oke. Oke. Sebenarnya untungnya di situ ya, lebih rapi aja keuntungan kita pakai framework ini. Oke. Nah, sekarang rootnya saya nggak akan pakai welcome ini gitu. Nah, saya nggak pakai welcome ini. Saya ganti aja nama rootnya adalah beranda. Saya save, udah. Lalu misalnya saya refresh lagi website saya tadi ini seperti ini. Nah, dia bilang, karena saya arahkan default controller saya adalah beranda. Apakah ada controller beranda di dalam folder controllers ini? Nggak ada. Ada, tapi filenya belum saya konfigurasi, belum saya isi nih. Isi beranda ini kan belum ada. Nah, masih kosong ya, beranda.php. Nah, jadi makanya di sini muncul pesannya kosong. Walaupun saya tulis di sini beranda, enter kosong. Iya, karena nggak ditemukan, nggak ada perintah apa-apa, maka dimunculkan pesannya. Dimunculkan pesan page not found gitu ya. Nah, gitu. Selanjutnya, karena kita mau menggunakan di beranda, maka biar cepat ya, di controller welcome. Ini di controller welcome ya. Ini saya copy aja. Ini saya copy ya kan, biar cepat. Biar saya nggak usah banyak ngetik-ngetik lagi gitu kan. Lalu saya paste di sini. Ya kan? Fungsinya yang tadi tampil perulangan dan yang lainnya ini saya hapus aja biar dulu seperti ini. Ini komentarnya juga saya hapus. Lalu ini kan di beranda ya, di file beranda. Sekarang kita aktifnya. Ini saya ganti nama kelasnya sesuaikan dengan nama file PHP-nya. Maka di sini saya tulis beranda. Sudah? Nah, di sini supaya lebih aman lagi nanti program kita tambahkan sebuah konstruktor. Kalau sudah belajar PBU, tapi saya nggak akan menekankan konstruktor itu ya, cara menggunakannya ya. Kenapa harus pakai konstruktor ya? Jadi function konstruktor ini nanti akan kita gunakan untuk file yang tadi yang di autoload ini, helper dan library-nya ini bisa kita gunakan. Tadi kan sudah kita konfigurasi. Kita mau hubungkan sekarang ke beranda ini supaya semua konfigurasi yang di autoload bisa kita gunakan. Di sini konfigurasi autoload tadi, library dan helpernya biar bisa digunakan file PHP kita yang ada di controller. Kita gunakan konstruktor. Saya nggak mau tanyakan lagi apa itu konstruktor. Nanti kalian pelajari karena kan PBU udah kalian pelajarin itu apa itu konstruktor. Ya. Nah, kita tambahkan di sini sebuah konstruktor dengan perintah function. Ya, function spasi. Kalau di PHP penulisannya underscore 2 kali, lalu construct. Nah, ini sudah ada, tinggal saya tab aja. Nah, seperti ini. Berarti ini sebuah konstruktor ya. Nah, di sini saya buat parent, dia jadi file beranda ini termasuk parent dari titik 2 kali underscore 2 kali dari construct gitu. Nah, jadi artinya saya buat function dengan nama construct di sini ya, yang merupakan definisi konstruktor dan menyatakan bahwa file beranda.php merupakan parent ataupun turunan dari konstruktor gitu ya. Jadi jangan salah ini. Titik 2 kali ya, baru underscore 2 kali. Ya. Jadi ini mendefinisikan bahwa file beranda.php yang ada di controller merupakan parent. Parent itu kan ada hubungan dengan autoload yang kita gunakan nantinya gitu ya. Semua konfigurasi inilah itu maksudnya. Lalu di sini baru kita load helper tadi, this load, kita loading helper yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, pada saat ini helper yang mau kita gunakan helper apa? URL aja dulu. Gitu ya. Lalu selanjutnya apa lagi? Kalau perlu yang lain nanti kita akan gunakan yang lain. Sampai saat ini kita pakai helpernya aja dulu. Sudah? Lalu di sini yang mau kita load view-nya siapa? Misalnya kita buat aja nama view-nya beranda. Berarti nanti ketika controller beranda dijalankan, secara default file index PHP akan membaca isi dari folder view dengan nama file beranda.php yang di folder views. Ya, ingat penyimpanan di
controllers nama filenya huruf awalnya harus huruf besar ya. Kalau views, ini kan diarahkan ke beranda ya. Kan ini ke folder view ya. Ini artinya folder view. Nah, kalau di folder views, nggak mesti huruf besar ya. Hanya di controller aja nama filenya huruf besar, huruf awalnya. Kalau di views, nggak masalah. Maka di sini saya tuliskan di sini, saya klik kanan di views. Saya pilih new file. Lalu saya tuliskan di sini beranda.php. Nah, di sini kita tuliskan apa, Pak? Ya, di sini nanti halaman tadi yang sesuai dengan slide tadi, yang ini. Halaman beranda kan ini ya. Nah, gitu ya. Nah, berarti di sini perintah-perintah HTML-nya. Nah, sekarang di sini beranda sudah. Ini saya contohkan di file beranda.php yang ada di views. Saya buat aja HTML biasa dulu, HTML5 formatnya. Misalnya saya buat di sini H2. Ini halaman beranda. Oke, saya save. Ingat tadi default controller sekarang sudah beranda.php. Nah, otomatis ketika saya jalankan nanti website ini, dia akan membuka controller beranda dan menjalankan fungsi index. Ini saya jalankan seperti ini. Nah, muncul nih, ini halaman beranda katanya. Sesuai dari isi dari view yang kita load tadi di dalam index. Ini dia. Nah, jauh lebih rapi kan? Jadi satu folder views itu berisikan semua desain-desain HTML-nya. Di folder controller berisikan eksekusi-eksekusi program PHP-nya nanti, gitu ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya, kira-kira ya. Oke. Selanjutnya adalah kita desain dulu bootstrap kita. Saya buka website Get Bootstrap sesuai dengan gambar slide tadi, Get Bootstrap. Seperti ini. Udah, docs, saya buka dokumen, saya ambil starter template-nya ini, mana dia starter template? Ini, saya copy, saya pindahkan ke sini. Di beranda.php yang view ya, yang views. Ini lihat di sini di bagian keterangannya ini di views. Ini saya ganti, saya paste dengan starter template bootstrap. Nah, ini kalau saya refresh, nah, seperti ini. Ya kan? Ini tinggal kita gambar, kita desain sesuai dengan berandanya. Nah, kita desain ini seperti ini, sederhananya ya. Nah, berarti di sini ada berapa row? Saya anggap aja ini row pertama, yang bagian ini row kedua beserta kontennya, yang ketiga adalah row untuk footer. Ya, berarti ini hello world-nya saya hapus, ya kan? Saya mulai div dengan ID dengan kelas container seperti ini. Di dalamnya ada row sebanyak 3, ya kan? Ini satu row pertama, div dengan row kedua, lalu satu lagi row ketiga. Nah, seperti ini. Di row pertama berarti kita mau buat menunya, navigasinya. Nah, kita lihat aja di Get Bootstrap. Di sini saya cari yang namanya navbar. Nah, di navbar ini kita pakai yang mana? Nah, ini aja kali ya, yang mirip-mirip. Ini tinggal saya copy. Nah, jadi agak panjang. Copy, nggak apa-apa lah ya. Nah, di sini saya paste di antaranya ini. Di sini ya. Di sini saya paste. Nah, seperti ini. Lalu saya save biar dirapikan. Nah, kalau saya refresh ini website saya tadi, nah udah ada nih satu navbar, ya, navbarnya sudah ada, navigasinya. Maka sesuaikan aja dengan desainnya tadi, yaitu desainnya ini tadi kan ada beranda, barang, barang keluar, petugas, laporan, dan logout. Nah, tinggal kita modifikasi nih bootstrapnya, nih, gitu ya. Misal, saya nggak butuh form. Ini formnya yang mana di navigasi itu? Yang ada di sini. Ini nggak perlu nih. Ini saya hapus saja. Saya belum perlu. Ini saya hapus. Udah. Lalu home ini saya ganti jadi, ini kan bagian home ya. Yang ini kan masing-masing link. 1, 2, 3, 4. Nah, itu berada di bagian yang ini. 1, ini untuk link home.
Ini untuk link. Yang ini link. Nah, perhatikan aja buka dan tutup slashnya. Kalau sudah rapi indentasinya kan enak kita belajar seperti ini. Yang bootstrap tadi kan juga sudah sesuai dengan best practice juga ini kan. Nah, ini dia. Ini kan sudah rapi. Tinggal kita gampang mempelajarinya, gampang melanjutkan apa yang dikerjakan orang lain, gitu ya. Jadi ini saya ganti menjadi beranda. Kan gitu. Lalu di sini apa tadi habis beranda? Barang. Nah, di sini saya ganti jadi barang. Ya kan? Lalu setelah itu saya perlu BRG keluar, barang keluar. Ini ya saya copy. Ini kan ada drop down, nanti saya gunakan sebagai laporan. Di sini BRG ataupun barang keluar, panjang aja. Barang keluar. Lalu ini setelah itu petugas. Oke, tambah lagi. Ini ganti. Tambah lagi. Ini petugas. Udah. Save. Lalu setelah petugas ada laporan, ya kan? Nah, ini saya drop down. Karena laporannya kan ada drop down itu, laporan. Ini saya buat laporan apa aja? Misalnya laporan petugas. Ini laporan barang, ya kan? Lalu ini HR ini untuk membuat ini ya jadinya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kan HR itu pemisah ini, ada garis ini. HR itu kan membuat horizontal line kan. Nah, itu dia. Tinggal kita tambahin aja di sini barang. Ini baru tambah di bawahnya barang keluar misalnya laporannya. Lalu yang ini nggak perlu lagi, kita hapus saja yang nggak perlu. Sudah, baru di sini untuk logout ya. Ini saya copy lagi biar cepat. Ini juga saya hapus. Ini yang disable. Ini nggak bisa diklik karena ada kelas disable. Maka dia ini nggak bisa diklik. Ini nggak bisa diklik karena dia sifatnya disable. Dia tambah kelas disable untuk menonaktifkan. Kalau mau dihapus juga boleh, gitu. Ya kan? Ataupun langsung aja di sini gini. Ini aja copy biar aman. Ganti. Ya, baru di sini tulis logout. Logout. Gimana tulisan logout? Gini ya. Oke. Save. Nah, ini kan sudah aman nih. Baris pertama sudah ada. Selanjutnya adalah baris kedua. Nah, baris kedua itu berarti di row yang ini. Ya kan? Nah, di sini kita butuh div dengan call medium 12. Nah, di sini saya buat lagi karena kan kita lihat di baris kedua ini ada pembagian 3 kolom lagi kan? Berarti saya pecah lagi nih. Ini ada baris lagi di sini. Untuk membuat 3 kolomnya, maka di sini saya tambahkan lagi div dengan kelas row seperti ini. Lalu di dalamnya saya bagi 3, 12. Ingat tadi kemarin satu kolom itu paling banyak adalah 12, ya kan? Size-nya adalah 12. Berarti kalau kita mau buat 3, berapa kart tadi? Berapa kolom tadi? 3. Berarti biar sama rata ukurannya, berarti 12 dibagi 3. Berarti saya buat call ukuran medium 12 bagi 3, 4. Gitu kan? Nah, berarti saya buat aja 3 lagi. Nah, gini kan? Lalu di dalamnya ini sebelum row saya tambah heading. Pakai H2 juga boleh. Misalnya saya buat dashboard. Oke, kita lihat aja. Refresh. Nah, ini kan wah besar sekali ya. Saya buat aja H4 lah kayaknya. Oke. Nah, sudah ya, sudah ada nih dashboard. Oke. Kalau mau diatur, terlalu rapat Pak dengan navigasinya, ya udah atur marginnya aja. Di sini margin top sama dengan 3 misalnya. Nah, sudah ya. Nah, selanjutnya adalah membangun card-nya ini. Ini kan card nih. Ya, kita ambil aja dari dokumentasinya. Website Get Bootstrap-nya tuliskan aja di sini di search-nya cards. Nah, kita lihat aja mana card yang sesuai dengan itu. Scroll aja pelan-pelan ke bawah. Sampai mana yang mirip. Kalau nggak ada yang mirip kali nggak apa-apa. Nah, ini ada ya. Kan mirip ya dengan ini. Nah, kan ada. Berarti
Yang mana codingnya? Yang di bawah ya. Ini tinggal saya ambil. Oke, saya copy. Lalu saya paste di setiap call MD4 ini. Di sini saya paste. Di sini saya paste. Di sini saya paste. Ya kan? Nah, cuman kita coba perhatikan hasilnya. Betul nggak mirip dengan yang sudah kita gambarkan di Visio? Nah, sudah hampir mirip ya. Nanti tinggal mengganti teksnya ini aja. Ya, oke. Nah, di sini headernya itu, ini judulnya kita ganti sesuai dengan tampilannya ini. Ini barang, headernya barang keluar, petugas. Maka di setiap header itu, mana tadi dia? Nah, ini ya. Yang pertama ini, saya ganti jadi barang. Ya. Ini jadi, apa tadi? Barang keluar. Lalu ini apa? Ini petugas. Ya kan? Kita save. Refresh websitenya. Nah, sudah kan? Sudah hampir mirip lah gitu ya. Setidaknya 80% udah mirip. Kalau ini nanti selanjutnya untuk menampilkan banyak datanya gitu ya kan. Nah, banyak datanya di sini tinggal kita hapus ini di bagian card body. Untuk isinya ini, yang ini, kan kita mau buat ini angka 0 nanti di sini. Berarti ini berada di bagian card body. Ini dia. Ini saya hapus, ganti jadi angka 0. Kita buat aja dulu angka 0 ya. Nanti akan kita sesuaikan dengan banyak data di tabel barang. Nanti di sini juga kita sesuaikan dengan banyak data di tabel barang keluar. Nah, ini juga banyak data di tabel petugas. Ya kan, save. Udah, hampir mirip gitu ya. Kalau mau kalian atur nanti jaraknya ya terserah. Atau mau pakai heading boleh. Misalnya saya pakai H50 gitu ya. Biar agak gede gitu ya. Besar. Karena layar kita lebar. Kita harus buat biar kelihatan cepat dilihat. Jadi seperti apa ya? Karena layar kita ini lebar, kita harus membuat dia gampang terlihat gitu ya. Lalu ini tombol untuk melihat secara detail yang ada di angka ini gitu ya. Misalnya nanti ditulis di sini 5, maka ketika kita klik link lihat, dia akan membaca apa betul barang di dalam ini 5 gitu ya. Untuk melihat detailnya, berarti di programnya yang mana itu yang mau kita rubah? Tulisan 2 days ago ini saya ganti dengan tulisan lihat. Nah, di situ di mana itu? Ini dia. Nah, bagaimana cara kalian melihat programnya yang mana ya? Best practice dan guideline tadi. Nah, ini saya ganti dengan A. Saya pakai link kan? Saya buat aja lihat. Seperti ini. Dah, ini saya copy biar cepat. 2 days ago-nya ini semua saya ganti. Save. Sudah. Oke, nah udah. Selanjutnya tinggal buat footer kan. Footernya itu di baris ke-3. Ini baris 1, 2 sekalian dashboard dan kontennya. Dan ini baris ke-3. Makanya tinggal nambah kolom aja sih. Di baris ke-3 mana? Ini. Nah, yang tadi bagaimana cara kalian mengetahui yang mana baris-barisnya ya? Tinggal kalian tulis aja komentarnya ya. Baris pertama ini misal, ini kasih komentar HTML. Untuk menjelaskannya di sini. Ini baris kayak gitu kan. Bagaimana cara kalian menjelaskan? Baris untuk navigasi website. Gitu ya. Website. Lalu kasih tahu batasnya sampai mana. Ini saya copy. Ya kan, sampai mana ini barisnya ini? Sampai sini. Siapa tahu nggak pandai baca indentasi ya. Nah, baru di sini penutup, misalnya namanya penutup baris untuk navigasi, misalnya gitu. Ataupun di sini kita tambah pembuka. Oke. Nah, kalau bahasa Inggris ini start navigation namanya. Kalau di sini nanti end navigation. Kalau bahasa Inggris kan lebih gampang, ya kan? Lalu yang ini juga gitu, bisa kalian kasih tanda di bawahnya. Ini tuh apa tadi? Ini adalah pembuka baris untuk konten website misalnya. Jadi nanti kan konten kita di sini. Nah, kasih tutupnya nanti di sini. Ganti jadi penutup. Nah, di bawahnya ini lagi buat pembuka untuk footer
website. Lalu di sini mana batasnya? Ini kan gitu ya. Ini jadi penutup footer website. Nah, bagaimana cara kalian kasih note di dalam codingnya gitu ya? Kalau ini perlu nggak kamu jelaskan kontainer ini? Ya nggak masalah. Bagaimana cara kalian menjelaskan gitu ya? Nah, biar kalian tahu mana batas-batasnya gitu. Nah, di sini untuk baris ketiga yang footer, tinggal saya tambahkan div dengan nama call, div dengan kelas call, sepanjang ukuran medium, ukuran size-nya 12. Di sini tinggal saya buat aja copyright. Membuat simbol copyright gini kan? Kan ini yang diminta ya. Copyright, simbol add-nya itu ya. Simbol C ini sebenarnya bukan add ya. Sorry. Di sini kita tuliskan copyright 2021. Nah, coba kita refresh. Nah, ini jaraknya masih ini ya, masih dekat ya. Ini footernya kita buat di rata tengah, atau ini kita pakai paragraf juga boleh. Pakai paragraf, ini saya angkat di sini, masukkan di sini seperti ini. Lalu kelas text center, udah. Lalu ini kita kasih background colornya apa ya, biar agak kelihatan footernya. Kita lihat di sini, kita kasih, coba lihat background. Kita lihat dokumentasi background. Kita pakai yang like lah ya, BG like. Oke, di sini berarti di row-nya saya tambah background. BG itu background, warna like itu warna seperti abu-abu terang, biar kelihatan mana batasnya ya. Coba saya refresh. Nah, ini dia. Ini footernya ya. Biar nggak terlalu rapat. Kalau kita perhatikan ini terlalu rapat dengan konten kita. Nah, kita kasih jarak, boleh. Berarti margin atas top sama dengan 4 misalnya, biar agak jauh lah, biar nggak terlalu mepet-mepet. Nah, udah. Nah, ini kan jaraknya nggak di tengah ya, nggak, masih lebih dekat ke atas dibanding bawahnya masih banyak space kosong ini gitu ya. Nah, kita buat rata tengahnya bagaimana? Kita atur di, mudah-mudahan bisa. Di sini margin Y auto, kita coba dulu ya. Nah, ini kan sudah ya. Nah, ini udah, ataupun pakai padding kali ya biar aman. PY auto. Bukan di situ kayaknya, di sini. Bentar, saya pindah. Nah, di sini spasi PY. Coba kita lihat berhasil nggak? Nggak bisa ya, sebentar. Oh, ini nggak di margin itu ya. Oke, kita kembalikan ke tadi aja. Oke, sudah. Oke, jadi nanti sesuaikan dengan warna websitenya. Di sini kita buat hanya warna dasar seperti ini aja ya. Nah, ini sudah di tengah. Nah, selanjutnya adalah tadi kan website ini sudah kita desain berandanya beserta controllernya ya. Di view dan controllernya sudah kita desain ya. Selanjutnya adalah kita mau coba. Tadi kan dibilang di sini bahwa di setiap card ini berisikan jumlah banyak data yang ada di tabel barang. Yang 0 ini jumlah banyak data di tabel barang keluar. Ini juga di jumlah banyak data di tabel petugas untuk info cardnya kan. Nah, itu dulu kita kerjain. Mengambil banyak data di tabel masing-masing, tabel barang, tabel keluar, tabel petugas. Oke. Nah, berarti kita sekarang mengarah ke tabel kita. Nah, sekarang di sini tabel petugas kita mau baca di tabel barang duluan aja ya. Sekarang di sini kan masih 0 barang ya. Nah, caranya bagaimana menghitung banyak data di tabel kita ini? Berarti kan kalau di query-nya kan harusnya gini ya. Query untuk menghitung banyak data, ada yang masih ingat? Kalau nggak salah seperti ini query-nya. Select pertama kita select dulu tabelnya kan gitu ya. Select bintang from tabel apa? Tabel barang.
ya kan, titik koma, kan gitu ya. Perintahnya harusnya query sama dengan gini, kan harusnya gitu. Seperti ini. Baru nanti variabel query ini kita buat variabel banyak sama dengan query kan mysqli underscore num underscore rows untuk menghitung banyak barisnya dari variabel query, kan gitu seharusnya ya. Nah, kalau di code igniter nantinya kita nggak perlu buat query-nya lagi karena sudah ada nanti paket-paket query-nya gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini saya jelaskan, perhatikan dengan baik. Saya buat sebuah variabel dengan nama data, misalnya data. Ini merupakan objek, saya nggak usah kita fokuskan ke objeknya ya. Pokoknya ini adalah sebuah objek dengan nama objeknya adalah barang. Jadi ini seperti variabel array ya. Ada sebuah variabel data yang dengan nama indeksnya adalah barang yang nanti menjalankan query. Query apa? Ya masukkan aja query select bintang from tabel barang tadi. Nah, kalau di CI3 cara cepatnya bagaimana tanpa harus menulis query? Tapi kuncinya kalian harus hafal dulu query-query database ya. Mulai query select, update, delete, insert, itu harus paham dulu baru bisa kita ke sini. Misalnya saya tuliskan aja query untuk select tadi di CI3, perintahnya this, $this, tanda panah, DB untuk database, tanda panah lagi. Kita kan mau ngambil datanya ya, get. Ini bukan di situ, sorry. Ya, get. Sudah benar. Lalu buka kurung. Sudah, buka kurung. Kutip 1, tuliskan nama tabelnya apa. Nama tabel kita tadi apa? Barang. Udah, segitu aja. Kalau ini kita translate, ini apa perintahnya? Di dalamnya ini di dalam $this db get tabel barang. Ya, isinya itu ini. Select bintang from barang. Udah, gitu. Nah, kalau ini lah lebih cepat kan? Nah, bagaimana kalau nama tabelnya selectnya banyak, perintahnya panjang? Ya, makan waktu kan? Nggak efisien. Nah, ini dia. Lagi-lagi best practice. Nah, bagaimana caranya cepat? Nah, ini dia. Artinya di sini untuk menjalankan query select bintang from barang dengan perintah ini aja $this tanda panah ya kan, lalu DB artinya database, berarti ini akan menjalankan eksekusi database. Lalu perintah get ini mengambil. Get itu kan ambil. Ya, berarti jalankan eksekusi database untuk mengambil data dari tabel barang. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah setelah kita sudah ambil tabel data yang di tabel barang, apa yang mau kita ambil? Isi datanya atau banyak datanya? Kalau isi datanya, nanti tambahkan aja perintah result. Berarti dia membuka isi dari semua field yang ada di tabel barang. Berarti isi data field ini kan ID barang, ID petugas, ya kan? Nama barang, stok, harga. Itu kalau menggunakan perintah result. Untuk melihat isi semua data di tabel barang dari setiap field yang ada. Field yang ada di tabel barang. Nah, sekarang kan kita mau menghitung banyak barangnya kan, banyak datanya gitu ya. Maka kita gunakan bukan result tapi num underscore rows. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Sudah, berarti nanti objek barang ya, ini objek barang yang saya blok ini menyimpan berapa banyak data dengan perintah num rows dari tabel barang. Percaya bagaimana cara ya, kita lihat. Nah, ini kan Pak di controller data barangnya ketahuan berapa. Oke lah, kita sudah dapat gitu kan. Lalu mengopernya ke view ini, ke view beranda kita ini bagaimana? Ya tinggal kita tambah aja di sini, di slot ini tinggal tambah atribut selanjutnya, kasih koma. Koma, siapa tadi yang menyimpan objek barang? Variabel data. Siapa yang menyimpan data barang tadi? Objek barang objek data kita tadi. Maka di sini kita tuliskan variabel data. Gampang kan? Lebih cepat. Jadi artinya data yang sudah didapat di sini akan kita oper ke view dengan menambahkan atribut koma ini aja, koma baru panggil variabel ini. Otomatis nanti isi dari barang ini akan dikirim ke view kita di beranda titik PHP yang ada di views.
Oke, sudah terkirim. Sampai sini bisa dipahami alurnya? Bisa? Oke. Sekarang bagaimana cara kita mengambil? Tadi kan sudah dikirim ya, dari controller sudah dikirim ke view datanya. Data barang ini, banyak barangnya, ya kan, menggunakan 6 rows. Kita mau buka itu di view, mau ambil data PHP tadi, mau ambil data yang dikirim controller. Caranya bagaimana? Kita masuk ke views beranda tadi, views. Lalu ini beranda, ya kan? Ini beranda ya. Di sini saya tuliskan di bagian mana itu barang ini ya, barang. Berarti di website saya itu berada di yang ini ya, di kolom pertama baris kedua. Mana itu kolom pertama? Nah, ini ya, ini barang ya. Ini angkanya harusnya sesuai dengan apa yang dikirimkan si controller. Apa tadi nama atributnya? Barang. Oke. Maka di sini saya hapus. Di antara H5-nya ini, H5 dan slash H5 saya tambahkan PHP seperti ini, saya sisipkan. Lalu di sini saya echo isi atributnya ini. Si objek data tadi atributnya apa? Barang. Ini kan. Maka sini saya echo adalah $barang. Titik koma. Jadi otomatis ketika saya masukkan perintah ini, lalu saya masukkan ke dalam koma data di sini waktu mau dikirimkan, otomatis si atribut barang ini menjadi variabel di dalam view. Menjadi variabel di dalam view. Ini kan jadi variabel dia sekarang. $barang. Kan variabel di PHP kan dolar ya. Nah, ketika dia apa yang dikirim, atribut yang dikirimkan oleh controller ke dalam view akan menjadi sebuah variabel. Ini dia. Ini yang mana sebenarnya Pak yang di controller? Ini. Gitu ya. Loh, kenapa nggak variabel data Pak? Kan tadi di sini yang dikirim isi dari variabel data. Oke, benar. Tapi atribut yang mau kita gali informasinya kan yang ini. Gitu ya. Makanya kita echo di dalam view itu adalah isi dari atribut di dalam variabel array. Yang otomatis di dalam view berubah menjadi sebuah variabel. Bisa dipahami kira-kira cara kerjanya? Oke. Nah, begitu cara simpelnya. Berarti di sini kan barang sudah terkirim. Kita coba. Saya refresh. Oke, tetap 0 ya. Tapi kita coba insert di tabel barang ini. Saya insert. Saya tambahkan data acak aja dulu ya. Ataupun di petugas saya tambah data dulu deh. Di petugas saya tambahkan data misalnya admin. Jenis kelaminnya perempuan. Username-nya admin. Passwordnya admin @123 misal. Lalu saya kirim nih. Kita lihat kan nih sekarang data petugas sudah ada ya. Lalu misalnya saya tambah data di tabel barang. Saya tambahkan lagi. Misalnya ID petugasnya 1. Nama barangnya misalnya apa ya? Tongsis misalnya. Stoknya yang tersedia berapa? Misalnya 100. Harganya berapa? Misalnya 50.000. Kirim, simpan. Oke, sekarang data kita di tabel barang ada 1 ya. Nah, coba saya refresh program saya. 1. Sudah nambah ya. Sekarang tinggal nambah di tabel barang dan tabel keluar dan tabel petugas. Maka saya tambah lagi dong di controller ini. Di sini saya tambah lagi variabel data, tetap gunakan nama objek yang sama. Nah, objek saya data. Atributnya yang kalian beda-bedakan. Sekarang di sini apa? Saya mau buat untuk petugas, maka saya buat nama atributnya petugas. Seperti ini. Di dalam kurung siku dan kutip 1 ya. Lalu masukkan perintah this db get. Udah. Sampai sini. Lalu ini untuk tabel apa? Tabel petugas. Apa yang mau diambil informasinya dari tabel petugas? Banyak barisnya, 6 rows. Banyak datanya, gitu kan. Satu lagi apa? Data dengan nama atributnya apa? Keluar misalnya ya. Ngapain? Ambil data dari tabel, ambil informasi dari tabel keluar, kan itu nama tabel kita keluar ya. Lalu informasi apa yang mau diambil? Banyak barisnya. Lalu di sini kan sudah sama satu nama objek ini kan, data, gitu ya. Yang beda hanya atribut indeksnya ini aja kan, barang, petugas, keluar. Ya udah di sini kan sudah di dalamnya